Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan asuransi umum. Ini adalah pertemuan kita yang ke-11 ya. Jadi ini adalah pertemuan terakhir kita untuk membahas materi. Eh, untuk materinya ini masih kita membahas terkait dengan distribusi diskrit ya. Jadi ada beberapa hal lainnya yang penting dari distribusi diskrit yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, jadi dalam industri asuransi itu ya, terkhususnya asuransi umum, eh, ketika kita menentukan tarif premi ya atau istilahnya itu adalah pricing, itu ada banyak yang menjadi dasarnya itu adalah sorry, yang menjadi dasar dari penentuan preminya itu adalah banyak gini, adalah banyak klaim atau istilahnya frekuensi ataupun juga besar klaimnya ya, yaitu severity. Nah, banyak klaim ini biasanya mengikuti distribusi diskrit dan besar klaimnya itu mengikuti distribusi kontinu. Nah, jadi banyaknya klaim yang terjadi dalam suatu periode tertentu untuk produk tertentu itu akan mengikuti salah satu dari distribusi diskrit yang sudah ada, yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya gitu. Nah, namun perusahaan asuransi harus memodelkan kembali banyaknya klaim tersebut secara agregat sehingga diperlukan suatu metode untuk membuat distribusi baru dari banyaknya klaim agregat. Nah, jadi karena tadi di sini produknya itu ada banyak ya, produknya itu dia ada banyak. Nah, jadi kalau kita mau namanya sebuah perusahaan, pasti kita akan memodelkan banyak klaimnya itu secara agregat atau secara keseluruhan ya. Nah, jadi metode yang digunakan di sini adalah distribusi gabungan dan juga distribusi campuran. Nah, jadi itu yang akan coba kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, kita langsung saja ke distribusi gabungan. Nah, jadi kelas distribusi yang lebih besar itu dapat kita buat melalui proses penggabungan atau compounding dari dua buah distribusi diskrit. Nah, istilah ini itu mencerminkan gagasan bahwa fungsi pembangkit peluang dari distribusi baru, katakan saja dia adalah PSZ, ini bisa ditulis sebagai PSZ sama dengan VN dari VMZ, di mana VN ini dan juga PM itu adalah masing-masing fungsi pembangkit peluang dari distribusi primer dan juga sekunder. Jadi si VNZ ini adalah fungsi pembangkit peluang, kayak atau mungkin eh, sederhananya adalah probability generating function ya, VGF dari distribusi primer, dan untuk PMZ ini adalah VGF dari distribusi sekunder ya. Sorry. Sekunder. Hmm. Nah, Eh, jadi kalau misalkanlah kita punya N ini merupakan peubah acak dari penghitung fungsi pembangkit peluang PNZ-nya dan misalkan pula M1, M2 dan seterusnya itu adalah identik dan saling bebas menjadi variabel acak dari penghitung masing-masing fungsi pembangkitnya si M. Nah, maka kalau eh, dengan asumsi bahwa MSZ di sini itu tidak bergantung pada N, maka kita bisa katakan bahwa S itu dia adalah jumlahan dari M1 ditambah M2 ditambah dengan dan seterusnya sampai dengan Mn. Di mana N0 ini mengakibatkan si S-nya itu menjadi sama dengan 0. Nah, sehingga si PSZ-nya tadi itu bisa kita tulis sebagai PSZ sama dengan PN dikali dengan PMZ. Gitu ya. Jadi di sini tadi kita punya dua buah eh, distribusi ya, yaitu distribusi primer dan sekunder. Ya, jadi distribusi primer berarti ini adalah nanti
menjadi distribusi eh, utamanya, kemudian nanti eh, jadi yang lainnya itu dia masuk ke dalam distribusi sekundernya, gitu ya. Nanti kita coba lihat seperti apa yang dimaksud. Nah, berikut kita akan coba buktikan bahwa memang PSZ itu adalah PN dikali dengan PMZ. Nah, perhatikan PSZ di sini ini adalah fungsi pembangkit peluang, yaitu ekspektasi dari si Z pangkat K, ya, yaitu sama aja dengan sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga dari Z pangkat K dikali dengan probabilitas, ya karena di sini dia S, berarti S sama dengan K, atau boleh ditulis seperti yang di bawah di sini, yaitu sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga dari PS sama dengan K, ya, probabilitas S sama dengan K dikali Z pangkat K. Nah, eh, kita sudah tahu bahwa probabilitas S sama dengan K ini sama aja dengan probabilitas bersyarat, ya. S sama dengan K, bersyarat N-nya sama dengan N, kita kali dengan probabilitas ini N, ya. Oke, jadi gini. Ya, probabilitas S sama dengan K ini sama aja dengan probabilitas S-nya itu sama dengan K, dengan syarat N-nya itu dia sama dengan N, kita kali dengan probabilitas N sama dengan N, gitu ya. Nah, jadi dengan kita mengganti itu, maka di sini kita akan punya bentuknya menjadi seperti ini. Eh, Sigma penjumlahan K sama dengan 0 sampai tak hingga, kemudian dari sigma penjumlahan untuk N sama dengan 0 sampai K, probabilitas S sama dengan K, bersyarat N sama dengan N, dikali probabilitas N sama dengan N, dikali dengan Z pangkat K. Nah, bentuk ini bisa kita modifikasi menjadi seperti yang di bawahnya, yaitu sigma penjumlahan dari N sama dengan 0 sampai tak hingga, probabilitas N sama dengan N kecil, dikalikan dengan probabilitas bahwa ini si S-nya yaitu M1 ditambah M2 ditambah dan seterusnya sampai dengan Mn sama dengan K, bersyarat N sama dengan N dikalikan dengan Z pangkat K. Nah, eh, karena di sini M-nya itu dia adalah IID, gitu ya. Nah, maka ini bentuk yang ini itu sama sajalah dia dengan PMZ dipangkatkan dengan N. Dari mana kita bisa tahu itu? Ya, kita lihat ya. Kalau misalkan PMZ itu adalah sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga probabilitas M, ya, sama dengan K, ya, kita kalikan dengan Z dipangkatkan K, gitu ya. Nah, ini kalau misalkan cuma ada satu. Nah, karena di sini ada sebanyak N, ya, dengan ini tadi syaratnya, ya. Nah, maka di sini dia menjadi PMZ dipangkatkan dengan N. Nah, bentuknya menjadi sigma penjumlahan N sama dengan 0 sampai tak hingga probabilitas N sama dengan N dikali PMZ N, di mana berarti ini sama aja kayak eh, fungsi pembangkit momen dari si N pada titik pada titik PMZ-nya, gitu ya. Jadi eh, terbukti, gitu ya. Nah, jadi benar bahwa kita punya PSZ itu adalah PN, fungsi pembangkit momen, sorry, ya, fungsi pembangkit peluang, sorry, fungsi pembangkit peluang dari N pada titik PMZ, ya. Jadi ini kita punya informasi itu. Nah, di dalam konteks asuransi, peubah acak N ini merepresentasikan banyaknya kecelakaan atau accident yang terjadi dalam suatu portofolio resiko. Sedangkan si M untuk MK, ya, untuk hanya 1 sampai dengan N ini merepresentasikan banyaknya klaim, yaitu banyaknya cedera ataupun banyaknya mobil rusak atau hilang dari kecelakaan tersebut.
Nah, kemudian peubah acak S di sini ini merepresentasikan total banyaknya klaim ya. Jadi total dari banyaknya klaim pada portofolio risiko tersebut. Nah, jadi itu adalah perbedaan dari si N, M, dan juga S. Jadi N itu adalah banyaknya klaim yang terjadi dalam suatu portofolio, sedangkan M itu adalah banyaknya klaim ya, dan si S ini adalah total banyaknya klaim. Jadi artinya tidak semua kecelakaan atau accident yang terjadi itu dia mengajukan klaim gitu. Kenapa? Ya karena ada beberapa kejadian yang mungkin dia tidak memenuhi persyaratan untuk mengajukan klaim. Seperti itu. Nah, sebagai contoh, misalkan M dan N itu keduanya berdistribusi Poisson. Tentukan fungsi pembangkit peluang dari distribusi ini. Oke, nah jadi fungsi distribusi yang seperti ini itu disebut sebagai Poisson-Poisson atau Neyman tipe A distribution. Nah, kalau kita anggaplah PNZ-nya itu dia punya, jadi misalkan berarti M-nya ya, katakanlah M ini berdistribusi Poisson dengan lambdanya 2 dan N itu berdistribusi Poisson juga dengan lambdanya 1. Maka PN-nya ya kita tahu kalau misalkan ada X berdistribusi Poisson lambda, maka PXZ-nya itu adalah E min lambda Z min 1. Nah, sehingga untuk PN Z itu dia adalah E min, sorry, ini bukan ini ya, E pangkat lambda saja. Nah, E lambda 1 Z min 1 dan untuk PMZ-nya maka dia menjadi lambda 2 Z min 1. Nah, ingat tadi PSZ itu adalah PN dari PMZ. Berarti ini sama saja dengan VN di titik ini. Lambda 2 Z min 1. Artinya, setiap Z tadi yang ada pada PN itu, kita substitusi dengan ini. Berarti ini sama aja dengan lambda 1, kemudian si Z-nya kita ganti menjadi lambda 2 Z min 1, kemudian dikurangkan dengan 1. Gitu ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Atau boleh ya, ditulis seperti yang ini. Nah, ketika si lambda 2 ini jauh lebih besar daripada lambda 1, misalkan lambda satunya itu 0,1 dan lambda 2-nya ini sama dengan 10 gitu ya. Maka distribusi ini akan mempunyai dua modus lokal gitu ya. Jadi ketika selisih antara lambda 1 dan lambda 2-nya itu dia akan punya modus lokal gitu. Artinya ada dua modus di dalam distribusinya itu nanti gitu ya. Nah, kita balik ke klaim agregatnya tadi, si S-nya. Nah, probabilitas banyaknya klaim agregat itu tepat sebanyak K, berarti kan ini adalah probabilitas S sama dengan K. Tadi kita sudah definisikan itu sebagai apa? Berarti kita menjumlahkan probabilitas bahwa S-nya itu sama dengan K dengan catatan N-nya itu sama dengan N, kita kali dengan probabilitas N-nya. Ya. Nah, di mana ini tadi adalah nilai dari si S, ya, M1 ditambah M2 dan seterusnya, ya. Berarti ini sama aja dengan sigma, K sama dengan 0 sampai tak hingga, probabilitas M1 ditambah M2 ditambah dan seterusnya sampai dengan Mn itu sama dengan K, kita kalikan lagi dengan probabilitas N sama dengan N. Nah, kalau kita misalkan bahwa Gn-nya itu adalah probabilitas S sama dengan N, dan Pn ini menyatakan probabilitas N sama dengan N, serta Fn itu adalah probabilitas M-nya sama dengan N, maka bentuk persamaan yang tadi, ya, si probabilitas S sama dengan K tadi, yaitu adalah sigma penjumlahan K sama dengan 0 sampai tak hingga dari probabilitas M1 tambah M2 ditambah dan seterusnya sampai dengan Mn sama dengan K dikali dengan probabilitas N sama dengan N, ini boleh kita nyatakan dia dalam bentuk seperti yang ini, yaitu GK sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga Pn dikali dengan FK bintang N. Di mana FK bintang N ini untuk K-nya dari 0 sampai dengan seterusnya merupakan konvolusi lipat ke N dari fungsi si FK-nya.
Nah, itu adalah peluang bahwa jumlah n variabel acak masing-masing itu identik dan saling bebas dengan fungsi peluang PK-nya akan mengambil nilai K. Ya, mungkin agak sedikit membingungkan ya bahasanya. Jadi sederhananya, si GK ini ya tetap menyatakan probabilitas bahwa jumlah klaimnya itu total klaimnya ada sebanyak K. Ya, itu sama aja dengan kita menghitung perkalian antara peluang PN-nya, yaitu total klaimnya ada eh, banyaknya kecelakaannya, ya. Jadi eh, ini PN itu adalah banyak kecelakaan. Kecelakaan itu sama dengan N dikali dengan FK N bintang gitu. Jadi kita ingin dari N itu tadi, dari N kecelakaan itu ada sebanyak K yang mengajukan klaim gitu ya. Nah, jadi eh, ketika tadi si VNZ-nya itu dipilih dari anggota kelas AB0, di mana kita tahu itu PK adalah sama dengan A plus B per K PK min 1 untuk K dari 1, 2, dan seterusnya. Nah, rumus ini secara rekursif itu bisa kita sederhanakan menggunakan bentuk konvolusinya ya. Jadi kalau misalkan distribusi primernya ya, perhatikan distribusi primernya itu adalah anggota dari kelas AB0, maka bentuk rumus rekursifnya itu bisa kita gunakan seperti ini. Ya. GK sama dengan 1 dikurang 1 min A dikali F0, sigma penjumlahan J sama dengan 1 sampai K dari A plus BJ per K dikali FJ dikali dengan GK dikurang J. Untuk K-nya dari 1, 2, dan seterusnya. Dan kalau misalkan dia distribusi primernya itu adalah anggota dari kelas AB1, maka boleh kita tuliskan GK-nya itu adalah P1 dikurang A plus B V0 dikalikan dengan FK ditambah sigma J sama dengan 1 sampai K dari A plus BJ per K dikali FJ GK min J per 1 dikurang A F0 untuk K-nya dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan untuk setiap distribusi majemuk, G0 itu dia merupakan fungsi pembangkit peluangnya pada titik F0. Ya, di mana VNZ di sini menyatakan fungsi pembangkit peluang dari distribusi primer. Dan F0 ini menyatakan probabilitas bahwa distribusi sekunder mengambil nilai 0. Berarti kita tahu F0 itu sama aja dengan probabilitas bahwa M-nya itu sama dengan 0. Ya, seperti itu. Nah, jadi bentuk yang tadi sebenarnya adalah GK sama dengan VN dikali dengan FK bintang N itu secara sederhana kita bisa ubah menggunakan rumus rekursif ya. Rumus rekursif di sini itu berarti menyatakan hubungan ya. Hubungan dengan yang sebelumnya gitu. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan itu untuk menyederhanakan perhitungannya gitu. Nah, kita lanjut. Misalkan si PN Z theta-nya itu memenuhi bentuk PN Z theta sama dengan B dikali theta Z min 1 untuk beberapa parameter theta dan beberapa fungsi BZ yang tidak bergantung pada beta. Sorry, pada theta. Nah, artinya parameter theta dan juga argumen si Z ini hanya muncul di fungsi pembangkit peluang sebagai theta dikali Z min 1. Nah, artinya mungkin aja sebenarnya ada parameter lain dan mereka mungkin muncul di mana saja di fungsi pembangkit peluangnya. Nah, karena tadi kita punya PSZ itu adalah PN PMZ theta, maka kita bisa tuliskan bahwa seperti ini. Ya, VSZ itu sama dengan VN dikali dengan PM T Z theta 1 dikurang F0. Ya. Jadi di sini ini kita mengambil eh, nilai yang truncated ya. Berarti ini karena di sini dia T truncated berarti ini adalah kita memotong di 0 ya, zero truncated. Seperti itu. Nah, mungkin kita bisa coba lihat ke contohnya agar lebih paham gitu ya sama konsep dari apa yang sebenarnya kita bahas di sini.
Jadi di sini kita diminta untuk mengembangkan rumus rekursif untuk kasus di mana distribusi utamanya adalah Poisson. Nah, Poisson ini kan dia merupakan adalah anggota dari AB 0. Ya, jadi kita bisa memanfaatkan persamaan yang ini tadi ya. 1/1 dikurang AF0, sigma penjumlahan J sama dengan 1 sampai K, A plus BJ per K dikali FJ G K min J. Gitu ya. Kita akan manfaatkan itu. Tadi mungkin saya tulis ulang di sini ya. GK itu adalah 1 dikurang 1 min AF0, kemudian sigma J sama dengan 1. Sorry, ini J. Sampai dengan K dari A plus BJ per K FJ G K min J. Nah, eh, dalam hal ini karena dia Poisson, maka kita tahu A-nya itu 0 dan B-nya itu adalah lambda ya. Nah, jadi kalau kita substitusikan, maka bentuk rumus rekursifnya menjadi 1 dikurang 1 min 0 dikali F0, sigma penjumlahan J sama dengan 1 sampai K, 0 dikali lambda J per K, Fj G K min J. Nah, jadi kalau kita sederhanakan, dia sama dengan lambda per K, sigma penjumlahan J sama dengan 1 sampai K, J dikali dengan Fj G K min J. Adapun nilai awalnya, yaitu G0, itu tadi adalah probabilitas eh, S sama dengan 0, yaitu fungsi pembangkit peluang N pada saat titiknya itu adalah Vm0 atau sama dengan Pn dari F0. Perhatikan, eh, ini sama aja dengan apa? Kalau misalkan Poisson kan kita tahu ya, PNZ-nya itu adalah E min lambda. Oke. Eh, E pangkat lambda Z min 1 atau boleh ditulis sebagai E min lambda 1 min Z. Nah, jadi kalau misalkan kita mau mencari VNF0 berarti sama dia dengan E min lambda 1 dikurang F0. Ya, ini bentuknya. Nah, jadi distribusi seperti ini dia disebut sebagai kompon Poisson. Ketika distribusi sekundernya ditentukan, maka distribusi kompon Poisson itu disebut sebagai sebagai Poisson X. Dengan X-nya di sini adalah distribusi sekunder. Jadi kalau misalkan X-nya itu dia binomial, misalnya, maka namanya itu menjadi Poisson binomial, gitu ya. Kita lanjut. Properti penting lainnya dari kelas Poisson majemuk ini, yang pertama, model frekuensi majemuk itu sering digunakan untuk menggambarkan jumlah klaim dalam asuransi. Ya, jadi model ini cocok karena jumlah kecelakaan yang menyebabkan klaim itu sering mengikuti Poisson, sedangkan jumlah klaim per kecelakaan itu bersifat acak. Nah, jadi distribusi Poisson majemuk ini memiliki banyak sifat matematis yang berguna, termasuk metode evaluasi peluang secara rekursif. Selain itu, model ini itu memiliki hubungan erat dengan distribusi Poisson campuran. Nah, fungsi pembangkit peluang atau VGF dari distribusi Poisson majemuk itu bisa kita nyatakan dalam bentuk seperti ini, di mana PZ itu adalah EXP dari lambda dikali QZ dikurangin 1, ya, di mana QZ ini adalah fungsi pembangkit peluang dari distribusi sekundernya. Nah, sebagai contoh, dapatkan fungsi pembangkit peluang untuk distribusi Poisson ETNB dan tunjukkan bahwa fungsi pembangkit peluangnya tersebut terlihat seperti fungsi pembangkit peluang dari distribusi Poisson binomial negatif. Oke. Nah, karena dikatakan di sini dia adalah tadi Poisson ETNB, nah kita tahu distribusi ETNB itu punya fungsi pembangkit peluangnya seperti ini ya. ETNB ini adalah negatif binomial yang zero truncated ya. Gitu. Ini adalah negatif binomial zero truncated ya. Zero truncated. Nah, jadi QZ-nya itu adalah 1 dikurang
beta Z min 1 dipangkatkan min R, kemudian dikurangin 1 plus beta pangkat min R, dibagi 1 dikurang 1 plus beta pangkat min R, di mana betanya lebih dari 0, R-nya lebih dari min 1, dan R-nya itu tidak sama dengan 0. Maka distribusi Poisson ETNB mempunyai fungsi pembangkit peluang seperti ini. Ya, ln dari VZ-nya. Ingat ya, kalau dia Poisson kan kita punya PZ-nya itu adalah lambda Z, tadi kita punyanya QZ ya, QZ min 1. Nah, berarti kalau misalkan ln dari PZ ini sama aja dengan lambda kita kali dengan QZ dikurang 1. Nah, jadi bentuknya seperti yang ini. Dan PZ adalah lambda, ini adalah QZ-nya tadi, dikurangi dengan 1. Nah, bentuk ini bisa kita sederhanakan ya. Jadi kalau kita sederhanakan, dia menjadi 1 dikurang beta Z min 1 dipangkatkan min R kurang 1 per 1 dikurang 1 plus beta pangkat min R. Nah, jadi bentuk yang ini tadi bisa kita modifikasi menjadi mu dikali 1 dikurang beta Z min 1 pangkat min R kurang 1 dengan mu-nya itu bentuknya adalah lambda per 1 dikurang 1 ditambah beta dipangkatkan minus R. Nah, ini mendefinisikan fungsi dari kompon Poisson dengan rata-rata primernya itu adalah mu, dan fungsi pembangkit peluang sekundernya adalah yang ini, 1 dikurang beta Z min 1 pangkat min R, yang merupakan fungsi pembangkit peluang dari negatif binomial, selama si R-nya itu dan mu-nya sama-sama positif. Nah, jadi pengamatan ini itu menggambarkan bahwa peluang 0 dalam distribusi sekunder tidak berdampak pada bentuk si kompon Poissonnya. Nah, perhitungan sebelumnya ini juga menunjukkan bahwa fungsi pembangkit peluang dari Poisson ETNB dari si PZ-nya tadi dengan ln PZ-nya seperti ini memiliki ruang parameter ya betanya 0, R-nya min 1, dan mu dikali R-nya itu dia bernilai positif. Ya. Jadi eh, bisa kita buktikan gitu ya, terbukti bahwa kita bisa mengubah bentuk dari yang awalnya dia Poisson ETNB itu menjadi bentuk dari Poisson eh, negatif binomial ya. Jadi kita bisa mengubah bentuknya dengan membuat tadi ya catatannya adalah si mu itu menjadi rata-rata dari distribusi primernya, rata-rata dari si Poisson seperti itu. Nah, sekarang kita bisa membandingkan kecondongan atau momen ketiga dari distribusi kelas Poisson majemuk untuk mengembangkan apresiasi terhadap kecondongan, dan ekor distribusi ini bervariasi ya ketika rata-rata dan variansinya tetap. Nah, perhatikan bahwa dari fungsi pembangkit peluang kompon Poisson dan definisi tentang momen rata-rata dan juga momen pusat, dan kedua baik itu ketiga kita punya distribusi kompon Poisson ya, mu 1 aksen itu sama dengan mu, yaitu adalah lambda M1 aksen. Dan mu 2-nya adalah sigma kuadrat, yaitu lambda M2 aksen, dan mu 3-nya itu adalah lambda M3 aksen, di mana MJ di sini menyatakan momen ke J dari distribusi sekundernya. Berarti dari sini kita bisa tahu koefisien skewness-nya itu adalah mu 3 dibagi dengan sigma pangkat 3 ya. Jadi hasilnya seperti ini ya. Nah, ini boleh disederhanakan. Kalau mau disederhanakan berarti sama saja ini dengan 1 per lambda pangkat setengah dikali dengan M2 aksen dipangkatkan setengah. Nah, untuk distribusi Poisson binomial dengan sifat aljabar kita akan peroleh mu-nya adalah lambda MQ ya, karena tadi untuk binomial ya, katakanlah untuk M berdistribusi binomial dengan parameternya adalah M dan Q, maka kita punya ekspektasi M-nya itu adalah M dikali Q. Kemudian momen keduanya
Nah, di sini berarti tadi kita tahu ini adalah eh, mu ini adalah si lambda dikali dengan ekspektasi dari M gitu ya. Nah, jadinya bentuknya adalah lambda dikali M dikali Q. Kemudian ini juga sebenarnya asalnya itu adalah dari eh, mu kita kalikan dengan 1 ditambah MQ dikurangin dengan Q. Oke, sebentar. Hmm. Jadi dia bentuknya itu asal muasalnya adalah dari lambda MQ 1 ditambah M min 1 Q. Ya, ini saya tuliskan ulang ya, sama dengan, sorry, lambda, lambda kita kali dengan, nah ini bentuknya itu adalah MQ kita tambah dengan eh, M Q kuadrat dikurangin dengan M Q dikuadratkan. Ya, di mana ini adalah bentuk dari momen kedua dari si M ya, distribusi M-nya, yaitu distribusi binomial. Nah, mu 3 juga caranya sama ya. Kita bisa memanfaatkan aljabar untuk mendapatkan bentuk. Nah, melakukan hal yang serupa untuk distribusi binomial negatif, kemudian Folia-Afli dan Neyman tipe A serta Poisson ETNB, kita punya bentuk dari M3-nya itu seperti ini. Nah, perhatikan perbedaannya itu ada pada nilai di sini. Ya, jadi perbedaannya hanya ada di komponen yang saya lingkarin warna merah itu. Nah, jadi perhatikan ya, untuk distribusi Poisson ETNB, kisaran R itu nilainya kan adalah min 1 sampai tak hingga, dengan catatannya R-nya itu nggak boleh sama dengan 0. Nah, tiga distribusi lainnya untuk kasus khusus dari Poisson ETNB, yang ini tadi, yang lainnya ini tadi, ini merupakan kasus khusus dari distribusi Poisson ETNB. Ya, dengan kita katakanlah membiarkan R-nya menuju 0, maka distribusi sebenarnya itu menjadi logaritmik, menghasilkan distribusi binomial negatif. Pengaturan R sama dengan 1 ini akan mendefinisikan distribusi uh, Polya-Evely. Dan membiarkan R-nya menuju tak hingga, maka dia menjadi Poisson. Dia akan menghasilkan Neyman tipe A, yaitu Poisson-Poisson. Neyman tipe A ini adalah Poisson, Poisson gitu ya. Tadi sudah kita singgung. Jadi kita lihat tadi kan bentuknya di sini ya, Poisson ETNB, lihat R plus 2 dibagi dengan R plus 1 ya. Jadi kalau misalkan kita punya R-nya itu menuju tak hingga, maka ini akan nilainya itu berarti kan dia menjadi, kita gunakan L hospital ya, menjadi nanti dia 1/1, yaitu sama dengan 1 gitu ya. Itu menghasilkan si Neyman tipe A yang ini gitu. Dan tadi kalau misalkan R-nya sama dengan 1 ya, kita lihat kembali R plus 2 per R plus 1, ketika R-nya sama dengan 1 maka menjadi 3/2. Maka dia akan membentuk si yang ini. Dan ketika tadi yang ini ya, bentuknya R-nya itu dia menuju 0, maka R plus 2 per R plus 1 ini akan sama dengan 2. Ya, jadi bentuknya yang ini, si negatif binomial. Gitu. Nah, perhatikan bahwa rata-rata dan variansinya itu tetap. Dan momen ketiga hanya berubah ketika koefisien dari suku terakhirnya untuk masing-masing dari 5 distribusi tadi. Untuk distribusi Poisson, ya kita punya tadi ini, lambda-nya adalah
3 sigma kuadrat dikurang 2 mu, dan suku ketiga dari setiap ekspresi untuk mu 3 itu mewakili perubahan distribusi Poissonnya. Jadi ekspresi yang saya lingkarin merah ini tadilah yang dia mengubah bentuk dari si ekspresinya. Sementara yang ini dia nilainya tetap. Ya, 3 sigma kuadrat dikurang 2 mu itu nilainya tetap. Nah, jadi untuk distribusi Poisson binomial, jika M-nya sama dengan 1, distribusi Poisson, distribusinya itu menjadi Poisson. Ya, kita lihat tadi ini. Ketika M-nya dia tadi 1, ya, maka 1 kurang 2 dibagi 1 kurang 1, ya, maka itu hanya akan menyisakan bentuk dari si ini 3 sigma kuadrat dikurang 2 mi, ya. Nah, karena dia setara dengan Poisson zero truncated eh, binomial, ya, atau eh, Poisson ini zero truncated binomial itu berarti eh binomial zero truncated, yang kita melakukan pemotongan pada nol hanya menyisakan probabilitas pada 1 saja, gitu ya. Nah, pandangan lain dari rumusan yang sebelumnya itu tadi kita punya bentuknya seperti ini, ya. Si 3 sigma kuadrat dikurang 2 mu, kemudian ada M-2 per M-1. Nah, kemudian ini menjadi M-1 kuadrat Q pangkat 4 lambda kuadrat M kuadrat per lambda MQ, ya. Ya, jadi kita mengganti nilai si sigma dan juga mu-nya dengan nilai yang sudah ada, yaitu mu. Jadi kan tadi kan kita punya mu 3 itu sama dengan 3 sigma kuadrat dikurang 2 mu ditambah M min 2 per M min 1, lalu eh, kita kalikan dengan sigma kuadrat dikurang mu, sigma kuadrat dikurangin dengan mu eh, per mu, ya. Oke, ini sorry. Ini M min 1, kemudian ini sigma kuadratnya, sorry. Sigma kuadrat dikurangin dengan mu kuadrat dibagi dengan mu. Dengan tadi kita tahu bahwa mu-nya itu adalah lambda MQ, dan sigma kuadratnya itu tadi bentuknya adalah lambda 1 ditambah M-1 Q. Ya. Nah, jadi kalau kita substitusikan ini ke dalam persamaannya ini akan menghasilkan seperti yang ini. Jadi min 1 dikuadratkan Q pangkat 2 lambda kuadrat M kuadrat, ya, eh, lambda MQ. Nah, jadi ini lambdanya bisa kita coret, tersisa tinggal lambda, M juga demikian, Q juga jadi demikian, tinggal pangkat 3. Kemudian M-1 dengan yang di sini hilang. Jadi yang tersisa adalah M-2, M-1, Q pangkat 3, lambda M. Yang mengubah menjadi nilai positif bagi mu 3 ketika M-nya sama dengan 1. Oleh karena itu, perlu bahwa M lebih dari 2 untuk distribusi non-Poisson yang akan dibuat sedemikian koefisiennya ini, ya, si M-2 per M-1 ini harus di antara 0 sampai dengan 1. Nah, untuk Poisson ETNB, karena tadi R-nya itu dia adalah lebih dari min 1, maka kita ingin bahwa R plus 2 per R plus 1-nya itu di antara 1 dan terhingga. Nah, perhatikan ketika R-nya itu 0, ini akan mengacu pada distribusi negatif binomial yang tadi. Ya. Nah, untuk distribusi Neyman tipe A, koefisiennya itu persis sama dengan 1. Oleh karena itu, ketiga distribusi ini memberikan tingkat kemiringan yang diinginkan lebih besar daripada distribusi Poissonnya. Itu ya. Jadi, sebenarnya
pada intinya ya ini adalah cara kita untuk melihat bagaimana sih sebenarnya kemiringan dari distribusi-distribusi di kelompok Poisson gitu ya. Eh, di distribusi gabungan dari Poisson seperti itu. Nah, kita coba lihat contohnya. Data dalam tabel di bawah ini diambil dari Hosak et al. Dan memberikan distribusi jumlah klaim pada polis asuransi mobil di Australia. Nah, tentukanlah model frekuensi yang sesuai berdasarkan hasil kecondongan bagian ini. Oke, jadi kita akan lihat dari skewness-nya ya. Nah, ini adalah nilai klaimnya ya. Kalau misalkan 0, frekuensinya ada 565.664 dan seterusnya nanti sampai yang terakhir itu banyak klaimnya itu adalah 5 itu adalah sebanyak 6 frekuensinya dan untuk yang klaimnya itu lebih daripada 6 itu tidak ada lagi gitu ya. Nah, jadi mean variansi dan momen pusat ketiga itu masing-masing nilainya adalah ini 0,125, 0,129 dan 0,14. Ini bisa kita buktikan ya nanti silakan teman-teman buktikan. Jadi caranya kalau misalkan kita mau mencari mean ya, mean atau mu-nya, berarti mu itu adalah sigma untuk setiap j-nya dari si j-nya kita kali dengan frekuensi ya. Jadi contohnya ya kayak ini ya, 0 kita kali dengan 565, 664 ditambah 1 dikali 68714 ditambah dan seterusnya sampai dengan nanti 5 dikali dengan 6. Oke, ini sorry jangan lupa dibagi dengan jumlah totalnya ya. Jadi 1 per frekuensi ya total frekuensinya dengan sigma penjumlahan untuk setiap C dari si J-nya kita kali dengan FJ-nya. Ya, nanti ini jangan lupa ini nanti dibagi dengan totalnya ini ya. Ini dihitung dulu totalnya itu berapa. Nanti dibagi ini totalnya, nanti hasilnya adalah 0,1254614. Nah, variansinya juga bisa dihitung dan momen pusat ketiganya juga bisa dihitung dengan cara yang sama. Jadi kalau variansi itu kan dia adalah ekspektasi dari eh, X dikurangin mu dikuadratkan. Dan momen pusat ketiga itu adalah ekspektasi X dikurangin mu dipangkatkan 3. Nanti ini dihitung eh, secara manual gitu ya. Seperti apa nilainya itu harusnya seperti ini. Nah, berarti kalau kita sudah punya nilainya ya, maka kita balik ke persamaan yang tadi. Di sini kalau kita bagi ya mu 3 dikurang 3 sigma kuadrat ditambah 2 mu per sigma kuadrat dikurang mu kuadrat dibagi dengan mu, itu hasilnya adalah 7,5. Bentuk ini dapatnya dari mana? Tadi kita punya eh, ekspresinya kan adalah seperti ini ya. Ada 3 mu kuadrat dikurang 2 mu, kemudian ada bentuk lagi yang ini ya. Jadi kita ingin mengarahkan sebenarnya tadi ke bentuk bahwa kan tadi punya mu 3 itu sama dengan 3 sigma kuadrat dikurang 2 mu. Kemudian ditambah bentuknya itu adalah konstantanya ya. Bisa R plus 2 per R plus 1. Kemudian dikali dengan sigma kuadrat dikurangin mu dikuadratkan per mu. Nah, jadi bentuknya boleh kita bagikan seperti ini. Jadi hasilnya adalah 7,5. Nah, jadi di antara distribusi Poisson binomial, negatif binomial, Folian, Neyman-Tifa A, dan juga Poisson ETNB, hanya yang terakhir yang sesuai, yaitu si Poisson ETNB. Karena dia nilainya itu adalah 7,5. Ingat tadi di sini kan nilainya sudah ada ya. Kisaran nilainya di sini dari 2, 3 per 2, di sini 1, dan di sini adalah bentuknya adalah R plus 2 per R plus 1. Gitu ya. Jadi kita bisa memanfaatkan itu. Berarti kita tahu bahwa 7,54 ini tadi itu sama dia dengan R plus 2 per R plus 1.
ya. Nah, dari sini kita akan memperoleh nilai R-nya adalah min 0,847 ya. Caranya sederhana aja ya. Ini tinggal diselesaikan. Saya rasa tidak perlu saya jelaskan lagi bagaimana gitu. Nah, jadi dengan demikian model frekuensi yang sesuai berdasarkan hasil kecondongannya itu adalah Poisson ETN. Gitu aja cara pakainya. Nah, tapi kalau tadi misalkan nih eh mu 3 dikurang 3 sigma kuadrat ditambah 2 mu dibagi dengan sigma kuadratnya dikurang mu dikuadratkan dibagi dengan mu ini hasilnya itu satu, maka yang memenuhi apa? Yang memenuhi itu berarti adalah yang tadi nilainya satu di sini, yaitu Neyman tipe A, gitu ya. Berarti yang memenuhi adalah Neyman eh, tipe A, seperti itu saja. Ya, jadi itu yang perlu dipahami di situ. Hmm. Nah, ada suatu teorema yang juga bisa membantu kita dalam permasalahan Poisson majemuk ini. Katakanlah, misalkan S1 di sini itu adalah distribusi Poisson majemuk dengan parameter Poisson dan distribusi sekundernya adalah QNI ya untuk N-nya dari 0 sampai 1, 2, 3 dan seterusnya dan I-nya itu dari 1, 2, 3 dan sampai dengan K. Nah, jadi kita bisa misalkan bahwa S1, S2 sampai SK ini adalah suatu peubah acak yang independen. Nah, karena S ini adalah penjumlahan dari S1 sampai dengan SK yang juga memiliki distribusi Poisson majemuk dengan parameter Poissonnya adalah lambda, lambda 1 tambah lambda 2 sampai dengan lambda K, dan distribusi sekundernya adalah Qn, maka Qn itu bisa kita tuliskan bentuknya seperti ini. Lambda 1 Qn1 ditambah lambda 2 Qn2 dan seterusnya sampai lambda K Qnk dibagi dengan. Nah, kita lihat contohnya. Misalkan katakanlah kita punya K-nya hanya ada dua. Ya, S1 ini dia distribusi kompon Poisson dengan lambda satunya 2 dan distribusi sekundernya Q1 satunya 0,2, Q2 satunya 0,7 dan Q3 satunya itulah 0,1. Kemudian S2 dia independen dari S1 dan punya distribusi kompon Poisson dengan lambda 2-nya adalah 3. Kemudian Q2-nya diperoleh nilainya 0,25, Q3 2-nya 0,6 dan Q4-nya itu dia 0,15. Nah, tentukanlah distribusi dari S sama dengan S1 tambah S2. Nah, berarti di sini kita punya lambdanya itu adalah lambda 1 tambah lambda 2, yaitu 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, dari sini kita bisa menentukan nilai dari Qn-nya. Yang pertama, Q1. Ya, tadi ingat Qn itu sama dengan berarti lambda n kali Qn1 ditambah dengan lambda bentuknya tadi ya. Yang ini ya, Qn lambda 1 Qn1 ditambah lambda 2 Qn2 gitu ya. Karena dia cuma lambda 1 Qn1 ditambah dengan lambda 2 Qn2 dibagi dengan lambda. Nah, jadi kalau Q1-nya berarti Q1 sorry lambda 1 Q11 ditambah lambda 2 Q12 per lambda. Berarti sama aja kayak 2 per 5 dari 0,4 ditambah 3 per 5 dari 0. Dari mana kita bisa tahu itu ya? Perhatikan tadi kita punya informasinya ya. Q11 itu adalah 0,2, Q21 sama dengan 0,7, Q31 sama dengan 0,1. Lalu di sini kita punya Q21 itu tidak ada nilainya berarti 0. Kemudian Q22-nya itu adalah 0,25, Q32-nya adalah 0,6 dan Q4-nya itu sama dengan 0,15. Berarti di sini Q41-nya itu nilainya 0. Tinggal kita hitung ini nilainya 0,08. Nah, Q2 caranya sama, berarti 2 per 5 itu sama dengan 0,4 ya, dan 3 per 5 itu 0,6. Nah, kita lihat di sini, ini adalah nilai dari Q21 yaitu 0,7. Kemudian ini adalah Q22-nya yaitu 0,25. Nanti diperoleh nilainya 0,43. Begitu seterusnya sampai dengan yang keempat ya. Tinggal kita manfaatkan rumus yang ini, karena dia cuma ada dua. Nah, jadi, S ini merupakan kompon Poisson dengan parameternya adalah lambdanya 5 dan distribusi sekundernya Q1-nya 0,08, Q2-nya 0,43,
dan Q4-nya 0,4 serta Q4-nya adalah 0,9. Nah, nilai numerik dari distribusi S ini bisa kita gunakan menggunakan rumus rekursif seperti ini, di mana Vs sama dengan K-nya itu adalah 5 per X dikali dengan sigma penjumlahan N sama dengan 1 sampai X dari NQN dikali probabilitas S sama dengan X dikurang N untuk X-nya dari 1, 2, dan seterusnya. Dengan nilai awalnya, Vs 0-nya adalah E pangkat min lambda. Ya, ini adalah nilai dari si P0, yaitu distribusi kosong. Oke, nah jadi begitu saja untuk pertemuan kita hari ini ya. Jadi materinya nggak banyak sebenarnya. Jadi apa yang kita bahas itu hanya membahas terkait dengan tadi ya formula rekursif dari si GK-nya dan juga eh, eh, beberapa properti yang penting dari si distribusi Poisson majemuk ya. Nah, untuk pembahasan contoh soal nya kemarin sudah ada di tugas ya. Sebenarnya kan kemarin kita punya tugas yang kita diminta untuk menentukan. Jadi kemarin kan sudah ada ya latihannya itu kemarin diberikan n, misalkan dia berdistribusi negatif binomial ya. Kemudian diperoleh R-nya sama dengan 2,5 dan betanya sama dengan 0,5. Nah, kemudian kita punya M-nya itu dia Poisson, lambda sama dengan 2. Nah, jadi dari sini eh, kita diminta menentukan nilai dari G2, yaitu probabilitas bahwa S-nya sama dengan 2 ya. Kemarin sudah kita bahas soal-soal seperti itu kemarin sudah ada di tugas ya. Gimana kalau misalkan dia N-nya itu diambil menjadi NT ya. NT-nya dia negatif binomial dengan parameternya sama ya, R-nya 2,5 dan juga betanya 0,5. Nanti silakan ya, kalau saya nggak salah setiap kelas itu beda ya. Ada yang dia N, ada yang NT, ada juga yang menggunakan NM. Ya, tapi pada dasarnya soalnya sama. Dan betanya adalah 0,5. Ya. Jadi nanti silakan dipelajari kembali. Nanti kita akan ada pertemuan satu lagi ya untuk persiapan kuis dan juga UASnya ya. Mungkin ini saja dari saya. Terima kasih. Sampai bertemu lagi. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.